Ini buah duku. Ingin mendapatkan lezatnya isi duku. Biasanya di apa no? Caranya gimana? Bukanya. Ya apa caranya ngupas duku ini? Lah dikeletus biasanya, bukan penyet, biasanya dikeletus ya. Kan begitu ya? Waktu ngeletus itu Bu, atau pakai tangan lorong, waktu ngeletus itu kena getah, pahit kan? Isinya kan. Tapi begitu oleh isine, paham? Kerasa nggak pahit teh? Hilang kan? Ya, untuk mendapatkan kelezatan itu tadi disuruh berjuang. Perjuangan membukanya yang pahit, yang perih itu tadi, itu yang dinamanya torik jeruk. Ibu mau makan kulitnya apa isinya? Iya kan? Dibuka. Kan kena percikan wis gak enak, anunya gak enak, tapi begitu dimakan isinya itu menjadi lezat. Nah, untuk mendapatkan kelezatan itu tadi disuruh berjuang, disuruh mengupas. Cara berjuang mengupas itu namanya torikot. Yang nggak mau orang itu. Inginnya orang itu gini, betul nggak? Loh saya tuh di sini Bu, menikmatin dalam sisa hidup saya tuh di sini. Makanya saya kepada Samsudin, jangan nantang Pak Ika, makin ditantang makin dadi aku. Itu bedanya saya di situ, sungguhan saya. Jangan ngancam saya, makin saya diancam makin moro. Kelezatan tadi itu yang disebut, aku menjadi penjaminmu dalam kehidupan dunia itu. Dan aku yang menjadi penjamin kamu dalam kehidupan akhirat. Untuk mau dijamin dengan Allah itu, lewatin dong jalan-jalan yang sulit itu. Di situ kamu akan mendapatkan kelezatan. Makanya saya tantang sekarang itu, balik itu kalian telah memarjinalkan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Masyarakat itu berharap kepada Anda mendapatkan penerangan, cahaya di dalam hidup, ya. Tapi oleh kalian digelapkan hidupnya. Kenapa? Karena kalian menerangkan tentang keagamaan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Nah ini yang dianut. Ini ustadznya wis nganggo jenggot, ya, wis nganggo serban, seakan-akan itu adalah ulama besar. Anda, lu sungguhan nih. Harusnya tidak demikian pada agama itu, karena rongga dada Anda harusnya menjadi cerah. Diisi cahaya itu cahaya. Ada Ibrahim, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 1. Alif Lam Ra. Di bawahnya. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kami mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Jadi ya sudah. Ya. Jadi pada dasarnya supaya kita itu jangan dalam kegelapan sekarang kondisi umat Islam itu dalam kegelapan. Karena pengetahuan yang namanya agama itu termarginalkan tadi, tidak dinaikkan, sudah bulat saja di situ. Saya ingin orang Islam ini cerdas. Saya beritahu, kalau di Saudi Arabia, kalau penduduknya menjadi cerdas, Bu, mengerti tentang politik, mengerti tentang ekonomi, mengerti tentang sistem sosial dan sebagainya, maaf ya, yang akan terjadi apa? Halo, ini bacaan ini, kecerdasan, melihat ke depan, yang akan terjadi apa?
pergolakan sosial. Dia akan menilai. Akhirnya kekuasaan akan goyang, khawatir. Oleh karena itu tidak dicerdaskan. Anda lihat seperti itu. Jangan harap itu yang hatam Quran, Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi, berbicara tentang politik Islam. Jangan harap. Tentang ekonomi, tidak mungkin. Yang akan berbicara, marilah bertakwa, marilah tingkatkan ketakwaan, marilah tunjuk, hanya itu. Karena begitu dia berbicara tadi tentang politik global dunia, besoknya langsung hilang. Kontrolnya ketat sekali. Itu teoris Nukhorgronya di Indonesia. Jangan didekatkan umat Islam itu untuk mengerti isi Quran. Makanya ada kata-kata kalau mau baca Quran wudhu dulu. Urung baca. Kalau Quran itu yang bahasa Arab, kalau ada terjemahnya itu namanya tafsir, bukan Quran. Lah soro. Ini teorinya orang Belanda. Lain Ahmad Dahlan. Siapa itu Ahmad Dahlan? Sekitar tahun 12 ya. Cerdas dia. Loh, isinya kayak begini. Sehingga dia membuat pergerakan yang dikenal kemudian namanya pergerakan Muhammad. Saya bukan orang Muhammadiyah loh, saya ngomong begini, ini historis ya. Nanti Pak Ika dikira aliran Muhammadiyah. Enggak, saya bukan aliran Muhammadiyah. Saya insya Allah alirannya Allah dan Muhammad, enggak ada iyahnya. Apa yang terjadi? Pendidikan pada saat itu, kecerdasan, itulah munculkan pemuda-pemuda tokoh Soekarno. Soekarno kan dari Muhammadiyah. Iya. Itu. Oh, itu digodok itu di situ. Sehingga terjadilah kemerdekaan. Kebablasan itu Belanda tuh. Gawat itu. Orang kalau ingin sekolah pada zaman Belanda, kalau pribumi itu hanya sampai ongkoloro, kelas 2 SD, dibodohi. Yang boleh masuk yang namanya IS, sekolah rakyat yang ya seperti itu harus keturunan bangsawan atau pejabat, paham ya? Kenapa? Karena bangsaan pejabat itu antainya Belanda. Ini semua politik agar supaya dia bisa mengontrol sistem sosial. Ayah saya bisa masuk sekolah di situ, akhirnya jadi menteri dalam zaman Belanda karena mbah saya itu adalah kepala stasiun. Tuh, kan berarti punya sistem sosial. Baru ayah saya boleh sekolah. Kalau Pak Samsudin orang tuanya petani, angkoloro gak oleh. Kenapa? Takut menjadi pandai terjadi pergolakan. Buat dibaca ini yang kayak begini ini. Jadi belajar tentang Islam itu begitu, ini pergolakan semua. Nah, cahaya tadi dimasukkan ke dalam rongga dada kalian supaya diberi pencerahan. Pak Ika ini dalam rangka untuk mencerahkan. Tapi sing tak cerahkan wis tuwek-tuwek kabeh iki. Ya opo maneh, gak ono semangate, kadang-kadang abot. Rasulullah itu bukan mempertahankan jabatan, tapi merombak sistem yang ada pada saat itu supaya orang menjadi cerdas. Makanya dari abad jahiliyah kepada abad
pencerahan. Sekarang saya sedang membuat revolusi besar-besaran. Revolusi pemikiran sekarang. Bahwasanya dakwah Islam yang sudah ada ini, yang dilakukan oleh ustadz-ustadz atau dalam tanda petik ulama-ulama yang sekarang itu, pada dasarnya sudah gagal total untuk menjadikan orang menjadi cerdas. Gak ngerti isinya Quran. Ya, bahkan dijauhkan. Itu tadi. Apa isinya Quran? Surat Yusuf, Ton. Surat ke-12 ayat ke-22. Belajar tentang ilmu hikmah tadi, dan satunya ilmu dan hikmah. Bondoknya ini sabar. Ilmu dan hikmah itu diperlukan pengorbanan. Kalau syariat itu hanya persyaratan formal, tapi Anda begitu sholat, baru you akan tahu lezatnya buah daripada sholat ini. Kalau sudah bisa membuka isinya sholat. Sholatnya ya baru aku dua buah, itu baru saya punya sholat. Tapi isinya apa? Garu. Ini hampir sebagian besar mayoritas umat Islam. Makanya kenapa umat Islam itu perilakunya kayak begini. Ini saya buka rahasia saja. Itu tokoh-tokoh politik nasional itu kan haji semua. Betul? Bahkan setiap saat bisa umroh. Bahkan di antara mereka banyak yang hatam Quran. Keluaran pondok. Tapi kenapa berujung pada penjara? Tangkapi KPK. Kenapa? Coba tapi. Karena ilmu dan hikmah belum masuk kepada mereka, baru sampai di sininya sebagai seorang muslim bahwa ini adalah buah duku. Hanya gitu, saya seorang muslim, buktinya sholat. Isinya sholat garu. Ya, isinya sholat itu apa? Ayo, apa isinya sholat? Hati yang penuh takwa. Apa? Tuh, isinya sholat. Ton dicari coba. Inna sholata tanha anil fasa wa munkar. Itu isinya sholat. Bisa diikutin ini. Isinya sholat itu bukan kemudian berjamaahnya, bukan kemudian ke masjidnya, bukan akan begini, bukan jidatnya, bukan. Tapi isinya sholat. Inna sholata tanha anil fasa wa munkar. Jadi orang-orang itu belum sampai pada esensinya, kok dia masih berbuat mungkar, berjanji kok dusta, waktu kok masih tidak tepat. Ya, kalau di dalam kita itu paling gampang itu dalam ibadah formal itu sudah dilatih. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut saya dengan umroh kan ada pintunya. Satu, jangan rofat, betul? Yang kedua jangan fasik. Yang ketiga jangan jidal. Ini pintu-pintu masuk akan masuk kepada kemungkaran. Dan ini kalau tidak dilatih setiap hari merubuhkan sholat-sholat Anda. Makanya aqimus sholat, tegakkan sholat. Kalau ini tiga ini masih menjadi bahan kita dalam ini, roboh sholatnya. Sekalipun sholat pada dasarnya dia tidak akan sampai kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mungkin. Nah, para mubalik itu pada tuntunan syariat sholat.
tapi tidak pernah mengunduh, membuka bagaimana sholat itu berbuat kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkar, itu tidak disampaikan.